Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang terhormat dan teman-teman yang berbahagia, kami dari kelompok 5 dengan makalah berjudul Strategi Pengelolaan Kelas dalam Meningkatkan Hasil Proses dan Hasil Belajar akan menjelaskan sedikit tentang materi kami. Dengan saya Audina Widipakarti dan dua rekan saya akan membahas mengenai strategi menyusun RPP, kemudian strategi membangun peserta didik, dan yang ketiga adalah strategi meningkatkan iklim belajar. Kemudian ada upaya meningkatkan disiplin belajar. Yang kelima ada pemberian motivasi belajar. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan evaluasi hasil belajar. Seperti yang kita ketahui bahwa guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan dalam pembelajaran di sekolah. Jadi, guru juga berperan dalam membantu perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, kita akan membahas strategi-strategi yang dapat dilakukan guru untuk menunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran tersebut. Mari kita masuk pada materi yang pertama, yaitu strategi dalam menyusun RPP. Apa sih RPP itu? Jadi, RPP merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Jadi, guru ini harus menyusun segala hal yang akan dilakukan oleh guru pada saat melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam RPP tentunya ada komponen-komponennya kan ya. Komponen RPP yang pertama itu ada identitas yang berisi nama sekolah, kemudian mata pelajaran, kemudian ada kelas, kemudian ada semester, jumlah pertemuan, dan tentu saja ada alokasi waktu yang digunakan. Kemudian yang kedua ada standar kompetensi. Apa sih ini? Jadi, standar kompetensi itu kualifikasi kemampuan minimal dari peserta didik. Kemudian ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kemudian ada indikator yang merupakan perilaku yang dapat diukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi dasar. Kemudian yang kelima ada tujuan pembelajaran yang merupakan hasil belajar yang diharapkan untuk didapat. Ada materi ajar, kemudian ada sumber belajar, dan yang terakhir ada metode pembelajaran. Nah, bagaimana guru dapat menyusun RPP ini dengan baik? Ada strategi-strateginya. Nah, strategi yang pertama itu harus mengacu pada program tahunan, semester, dan silabus yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua ada memperhatikan keberagaman siswa, mulai dari intelektual, psikis, latar belakang. Jadi, guru itu harus memperhatikan bagaimana sih siswa-siswa yang akan diajarnya, jadi dapat menyesuaikan skenario yang akan dibuatnya. Kemudian yang ketiga ada mengembangkan karakter melalui kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keempat, menggunakan cara yang baik, kreatif, dan menarik supaya peserta didik itu memiliki minat untuk mengikuti setiap proses pembelajaran sehingga tujuan yang sudah ditetapkan di awal itu dapat tercapai. Kemudian yang keenam ada memilih bahan ajar dan media yang tepat. Jadi bahan ajar dan media yang digunakan ini harus disesuaikan dengan materi yang digunakan serta metode pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah merancang evaluasi penilaian sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu strategi dalam membangun peserta didik. Jadi, apa sih yang harus dilakukan guru dalam upaya membangun peserta didik ini? Jadi guru dapat melakukan kerjasama dengan peserta didiknya. Contoh dari kerjasama ini yaitu dengan penyusunan jadwal piket, kemudian ada kegiatan kebersihan kelas, kemudian ada diskusi, praktikum, pengamatan, ataupun tugas kelompok. Kemudian ada menjenguk teman yang sakit. Gunanya apa sih membangun peserta didik ini? Jadi guru tidak hanya membangun intelektualnya saja, tapi juga kepedulian sosial, kemudian sikap, dan sebagainya. Selanjutnya yakni tentang strategi dalam meningkatkan iklim belajar. Strategi dalam meningkatkan iklim belajar itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu tentang pendekatan pembelajaran, bagaimana siswa itu dalam proses belajar. Lah,
Pendekatan yang digunakan ini salah satunya yaitu pendekatan konstruktivistik. Pendekatan konstruktivistik itu apa? Pendekatan yang menekankan pada peserta didik atau siswa itu aktif dalam mengenali pengetahuan dan mencari pengetahuannya secara mandiri, sehingga guru hanya berfungsi sebagai motivator dan fasilitator. Lah, dalam hal proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan itu mengharapkan siswa itu berkualitas dalam proses pembelajarannya itu dan dapat meningkatkan prestasi dan dapat meningkatkan daya berpikir siswa. Nah, yang kedua yaitu tentang adanya pengarahan dari guru agar siswa itu berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Nah, dengan adanya pengarahan dari guru, siswa itu dapat membentuk mental yang baik dalam proses pembelajaran. Seperti siswa itu mampu dalam mengkritisi, memberi saran dan mengomentari dalam pembelajaran. Lah, daya pikir siswa itu diacu dalam proses pemikiran yang kritis, aktif dan yang lain-lain begitu. Nah, yang ketiga itu guru itu hendaknya bersikap demokratis dalam melaksanakan pembelajaran lah, sehingga pembelajaran itu berjalin secara kondusif, berkualitas serta dapat meningkatkan pembelajaran peserta didik yang bermakna. Nah, yang keempat itu sebaiknya guru itu mendesain lingkungan kelas itu disetting dengan sedemikian rupa agar siswa itu nyaman dalam proses pembelajaran di dalam kelas itu. Lah, seperti didesain seperti denah tempat duduk yang teratur, yang bergonta-ganti atau gimana yang didesain sedemikian rupa yang disepakati oleh anggota kelas, atau memanfaatkan dinding sebagai majalah dinding atau sebagai literasi. Jadi dinding-dinding itu dikarya atau dihiasi dengan literatur-literatur yang baik, berita-berita yang untuk meningkatkan pengetahuan. Tetapi dengan hal begitu, guru atau siswa yang dibimbing oleh guru itu dapat mengganti atau merolling itu agar pengetahuannya itu hangat, terbaru dan tidak menjadikan bosan dalam pembelajaran begitu ya. Nah, itu tadi untuk strategi dalam meningkatkan iklim belajar. Yang selanjutnya yaitu strategi peningkatan disiplin peserta didik. Nah, strategi untuk meningkatkan disiplin peserta didik itu yang bagaimana sih? Kita mengetahui tentang kedisiplinan itu. Kedisiplinan itu apa sih? Kedisiplinan yaitu suatu kondisi yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan dan ketertiban. Lah, jadi siswa yang sudah yang sudah menunjukkan nilai-nilai tersebut itu siswa itu sudah disiplin dalam proses pembelajaran atau sudah disiplin dalam lingkungan sekolah tersebut. Nah, langkah-langkah untuk menjadikan peserta didik itu disiplin atau meningkatkan daya disiplin peserta didik itu yang pertama yaitu tentang perilaku yang diharapkan itu didefinisikan secara jelas. Lah, perilaku untuk meningkatkan disiplin peserta didik itu harus dijelaskan apa fungsinya, apa maksudnya, didefinisikan secara jelas seperti buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu kan dengan cara membuang sampah tempatnya, ruang kelas atau lingkungan sekolah menjadi bersih, nyaman dan indah. Lah, peserta didik itu harus diberi pengetahuan seperti itu. Jadi peserta didik itu lebih bermakna dalam melaksanakan ketertiban itu dan lebih bermakna dalam meningkatkan kedisiplinan dalam peserta didik itu. Yang kedua yaitu tentang perilaku yang diharapkan itu harus diajarkan. Jadi perilaku yang diharapkan untuk meningkatkan kedisiplinan itu harus diajarkan, harus diberi contoh lah istilahnya, seperti saling menghormati antara peserta didik atau etika yang baik agar kelas itu kondusif dalam pelaksanaan pembelajaran, seperti jika bertanya itu mengacungkan tangan dahulu sebelum mengacungkan tangan, dilarang berkomentar atau dilarang menyampaikan pendapat gitulah. Itu contoh-contoh yang ditunjukkan atau dicontohkan oleh seorang pendidik atau oleh seorang kepala sekolah kepada siswa begitu ya. Jadi peserta didik itu lebih mengetahui atau lebih bermakna dalam meningkatkan kedisiplinannya tersebut. Yang ketiga yaitu perilaku yang sesuai dengan harapan untuk meningkatkan kedisiplinan itu setidaknya dihargai atau diberi apresiasi lah intinya. Lah, seperti jika peserta didik itu sudah melaksanakan kedisiplinan atau banyak peserta didik itu yang sudah melaksanakan kedisiplinan itu setidaknya
dalam event upacara hari Senin atau upacara-upacara yang melibatkan seluruh warga sekolah itu kepala sekolah hendaknya menyampaikan apresiasi tersebut begitu agar peserta didik itu lebih disiplin dalam melaksanakan ketertiban-ketertiban di lingkungan sekolah tersebut. Terus yang selanjutnya yaitu perilaku yang menyimpang sehingga sehendaknya itu dikoreksi secara proaktif. Nah, jika ada perilaku peserta didik itu yang menyimpang dari tata tertib atau aturan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa, hendaknya seorang pendidik atau kepala sekolah itu hendaknya menegur siswa itu tidak di kalangan yang ramai atau kalangan yang umum. Nah, itu jika ditegur dalam lingkungan atau kalangan yang umum itu membuatkan siswa itu menjadi jengkel atau siswa itu mempunyai sifat jengkel atau yang gimana atau malah tidak mau melaksanakan ketertiban untuk meningkatkan kedisiplinan. Jadi caranya itu jika ada siswa yang bandel atau yang tidak melaksanakan ketertiban itu dengan cara peserta itu dipanggil di ruang BK atau di kemana suruh menemui siapa peserta didik itu, diberi nasihat agar peserta didik itu mampu melaksanakan kedisiplinan di sekolah dan tidak mengganggu peserta didik yang lain begitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu pendekatan sistem disiplin yang menyeluruh ini dibuat oleh seluruh tim dan dilakukan uji coba, diisolasi serta dimonitori, diketahui bagaimana keberhasilannya itu. Jadi tata tertib untuk melaksanakan kedisiplinan itu semena-mena itu tidak hanya dibuat tetapi sudah dilakukan dengan prosedur-prosedur yang secara terstruktur tersebut. Begitu. Oke ya teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang pemberian motivasi dan pelaksanaan evaluasi hasil belajar peserta didik. Yang pertama yaitu pemberian motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan salah satu faktor penentu dari suatu keberhasilan dalam sistem pembelajaran. Motivasi belajar ini sangat penting karena dapat mempengaruhi hasil dari suatu pembelajaran. Berhasilkah suatu pembelajaran tersebut dilaksanakan atau tidaknya. Jadi dalam arti lain, faktor dari motivasi belajar ini sangatlah penting dalam suatu proses pembelajaran. Pemberian motivasi belajar ini dapat dilakukan di awal, di tengah maupun di akhir pembelajaran. Banyak trik yang dapat dilakukan. Salah satunya yaitu pertama harus memahami karakteristik dari peserta didik. Guru atau pendidik dapat memahami dari latar belakang peserta didik tersebut. Dengan memahami karakteristik atau latar belakang peserta didik, pendidik dapat menerapkan motivasi yang sesuai untuk peserta didiknya. Oke, lanjut ke materi selanjutnya yaitu pelaksanaan evaluasi hasil belajar peserta didik. Evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai suatu hasil dari proses pembelajaran. Dengan adanya evaluasi, pendidik dapat mengetahui seberapa besar pemahaman yang diterima oleh peserta didik. Adapun fungsi dari evaluasi ada 4, yaitu yang pertama, penilaian berfungsi selektif, yaitu penilaian untuk memilih. Yang kedua yaitu penilaian berfungsi diagnostik, untuk mencakup memenuhi persyaratan, berarti untuk mendiagnosis apakah ini memenuhi persyaratan ini atau tidak. Kemudian yang ketiga berfungsi sebagai penempatan, dan yang terakhir berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Sekian dari kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.